Tapi Rauro seneng sih karena Rauro jadi bernostalgia dengan film-film perang zaman dulu yang film Indonesia banyak ya kan tentang cerita tentang kepahlawanan kan zaman dulu kayak Sepasang Mata Bola dan akhirnya Rauro bisa bernostalgia lagi untuk ngelihat film tentang perjuangan Republik Indonesia di film ini. Kita bergabung di 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Gak kerasa kita udah masuk ke segmen 2. Yes. Ada film Indonesia nih yang bakalan seru banget dan harapannya sih bakalan nge-boom juga di bioskop di waktu yang akan datang. Gimana nih Mas Dito? Jadi aku juga cukup penasaran karena aku selalu suka sama film-film yang diangkat dari buku nih. Betul. Nih Laura nih karena bukunya buku bagus lagi kan, apalagi nih. Sebuah novel dari Mokhtar Lubis. Ya betul. Judul filmnya adalah Perang Kota. Diangkat dari novel Mokhtar Lubis yang diterbitkan tahun 1952 dengan judul Jalan Tiada Ujung. Dan ini kemudian digarap menjadi film yang berjudul Perang Kota. Kita kembali ke Indonesia tahun 1946 ya. Bener. Kembali juga ke Chico Jericho. Balik lagi. Udah lama ya kita gak lihat Chico Jericho ya. Bener. Dan ini kita tiba-tiba kemudian muncul. Betul, dengan suasana vintage. Jadi penasaran kan? Kita tonton dulu yuk. Ini dia trailernya. Jadi ceritanya nih masih kayak habis perang gitu ya. Belanda pakai baju Inggris. Ini adalah seperti setelah Perang Dunia Kedua. Muda mengejarkan aktivisme Inggris. Wah seru juga ya tentang perangnya. The color ready. Bagus ya. Suamiku itu manusia istimewa. Mau tiba-tiba ada ledakan di sini, dia bisa jadi satu-satunya yang selamat. Dia tidak butuh doaku. Kau cinta dia? Bagus warnanya, beda banget kayak film-film Indonesia, apalagi film-film perang. Seribu sah. Ini film aku perang. Paling mencintaimu lebih dari aku mencintai siapapun. Kejar aku ke Bukit Tinggi seperti aku kejar kau ke Surabaya. Cepatlah. Jahit! Juga yang buat Marlina. Mana Hokman? Kita sudah menunggu sekian lama. Dit is zelfmoord missie. Memang apa salah yang mati demi kemerdekaan? Mati sebagai pahlawan. Itu dia Perang Kota. Yes. Wow. Aku jujur cukup banget. excited. Raw. Udah lama banget ngeliat film perang. Bener. Dan juga udah lama juga gak nonton filmnya Mouly Surya. Betul. Menurutku one of the best director in Indonesia. Yes. Very talented. Female director, sangat bertalenta. Betul. Apalagi di Perang Kota ini dia juga nulis skripnya. Tadinya kita juga udah ngomong bahwa ini diadaptasi dari novelnya Mokhtar Lubis. Iya. Tahun 50-an. Dan latar belakangnya itu klasik. Iya, latar belakangnya tentang Jakarta setelah Perang Dunia II sekitar tahun 1946 yang digarap dengan cantik sekali oleh Mouly Surya. Kita bisa lihat tadi di trailernya color gradingnya luar biasa. Bagus banget. Wow. Ya.
Dan juga kenapa sih aku lebih suka nonton film Indonesia yang konsepnya itu udah lama. Iya. Itu menurutku ya tricky. Kenapa tuh? Karena bikin deg-degan bagi mungkin timnya ya. Oh gitu. Kalau menurut pendapatku nih Rau, karena berarti kan setnya harus sempurna, persiapannya harus panjang, mungkin oke. efek-efeknya juga harus bagus gitu. Iya. Jadi kalau misalnya ada film atau sutradara gitu yang berani bikin set mungkin yang zaman dulu Betul. atau mungkin bahkan di masa depan, Iya. itu menurutku tantangan gitu. Bener banget. Dan dari Tapi trailernya kelihatan bagus kok. Tapi Rauro seneng sih karena Rauro jadi bernostalgia dengan film-film perang zaman dulu yang film Indonesia banyak ya kan cerita tentang kepahlawanan kan Bener, zaman bener, dulu bener. kayak Sepasang Mata Bola dan akhirnya Rauro bisa bernostalgia lagi untuk ngelihat film tentang perjuangan Republik Indonesia di film ini gitu kan udah lama banget dan film ini juga diproduksi oleh Cine Surya dan Star Vision Plus dan juga Kaniga Pictures dan mereka mendapatkan dana untuk produksi ini Mas Dito dari Hubert Bals Fund dan Purin Pictures luar biasa. Nah ini kolaborasi internasionalnya kuat ya. Betul. Dan kita harap ini juga diputar di sinema-sinema di seluruh dunia. Amin, Karena amin. menarik sebenarnya Menarik ceritanya. banget. Ya, dari Ya. trailernya promising. Iya, dan diadaptasi juga oleh sastrawan Indonesia yang luar biasa, Bapak Mokhtar Lubis, dan ini diperankan oleh para aktor-aktor yang sungguh luar biasa Iya. juga ya. Di sana ada Chico Jericho sebagai Isa, yang seorang mantan perjuangan kemerdekaan, ya sekaligus dia adalah seorang guru Guru biola. biola. Ya. Uh. Tapi dia masih punya ini trauma terhadap perang tuh. Oh ya? Ya. Oke. Sinopsisnya dia punya trauma terhadap perang. Aha. Terus dia ceritanya itu dia tuh dapat misi. Oh. Dapat misi ngebunuh petinggi kolonial Belanda. Oke. Gitu. Terus didampingi muridnya namanya Ya. Hazil. Aha. Diperankan oleh Jerome Kurnia. Wow, keren Nih, banget. Siapa fansnya Jerome yang diam-diam tuh jatuh hati pada istrinya Isa. Oh wow. Ada Nah, cinta ini- segitiga di sini. Iya. Dan istrinya Isa ini diperankan oleh yang tidak lain dan tidak bukan adalah Ariel Tatum. Iya. Luar biasa. Superstar semua di film ini. Betul. Jadi Fatimahnya diperankan sama Ariel Tatum. Jadi akan menarik ya bayangannya karena Oke. penuh intrik, Yes. pengkhianatan mungkin, Ada terus ada intriknya. konflik batin juga. Pengkhianatan, konflik batin, cerita cinta, ada perang-perangan, ada dar-doran, pokoknya seru banget. Warna gradingnya vintage, pokoknya akan membawa Sobat Fox semua akan kembali ke sebuah era masa lalu yang mungkin ini meskipun ceritanya fiksi ya, ini bukan cerita yang based on true story atau cerita kepahlawanan. Jadi mohon buat Sobat Fox semua tidak menghubung-hubungkan dengan era 45 atau yang lain. Jadi film ini 100% ceritanya fiksi karena diangkat dari novel yang fiksi juga. Anyway, tadi kan kita Yes. ngomongin tentang ini ya, Rau-Rau. Aha. Tadi, warnanya bagus, gradingnya Betul. bagus. Itu sinematografernya Ya. itu adalah Roy Lolang. Aha. Itu dia ngemas film ini dengan visual format layar 4:3. Wow. Yang katanya itu langka di Indonesia. Kenapa tuh? 4:3. Mungkin karena langka aja. Karena kan butuh- sekarang banyak format yang beda-beda nih. Aha. Kalau 4:3 tuh yang lebih kayak kotak gitu loh. Bukan Oke. yang lebar Bukan gitu. yang persegi panjang ya, Bener. tapi lebih kayak bujur sangkar Bujur gitu sangkar. kan. Iya 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 Nah, iya. jadinya tuh kayak nuansa film dokumenter, tapi Oh, juga wow, sinematik gitu. luar biasa Kalau sekali. 4:3 lebih kompres gitu kan. Iya bener banget. Makanya tadi kayak gimana kok kita spesial banget ngerasanya gitu dari ngeliat trailernya gitu. Dan juga musiknya ini tadi juga luar biasa sekali ya. Dan ternyata di sini digarap oleh Zik Kaseli dan Yudi Arvani. Zeki Kaseli. Ya. Zeke udah nggak perlu diragukan lagi dah. Iyalah kan dia yang Aku bikin suka. Yulo Zik and the Ya, Popo. Zik and the Popo, Yes, dan memastikan jadi suara tembakan, derap kaki, gesekan biola tuh kayaknya menggelegar di bioskop. Ya. Jadi itu kayak memang film ini kayaknya kayak ini ya, Dan yang paling bener-bener penting, Raura, internasional standar banget ya. Yang paling penting adalah Perang Kota dapat kehormatan buat jadi film penutup di film festival Rotterdam Oh wow. kemarin pada 8 Februari 2025. Yes. Terus ini menandakan apresiasi global Betul. dan juga bakal rilis juga
komersil di seluruh dunia, Iya. terutama di Eropa katanya ya. Oke. Apalagi udah masuk Rotterdam Film Festival, Betul, jadi udah. penutup lagi. Wow, udah bener-bener kelas festival ya. bener. Sobat Fox harus nonton. Betul. Ketika rilis jangan lupa buat nonton. This is Perang Kota, so please watch. Jadi tanggal 30 April so aja cus ke bioskop karena film ini akan rilis. Dan nanti Rau dan Mas Dito akan ada satu film lagi. Jadi jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Dan ini menceritakan tentang Marni. Yang diperankan oleh Nadia Arina, seorang anak bungsu yang tiba-tiba nih, kan dia belum nikah ya, dari seluruh saudara-saudarinya yang ada di keluarga dia. Dan karena ayahnya yang meninggal, dia Dipaksa kayak menikah betul di depan jenazah ayahnya demi nutup utang keluarga besarnya.